Kabar hari ini, Putin terharu apa yang Indonesia lakukan guys. Apakah dia guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun pada Anda yang tengah menonton video di dalam ini channel. Ini merupakan permintaan daripada subscriber guys. Video kali ini berjudul Kabar hari ini viral, Putin terharu yang dilakukan orang Indonesia. Ini alasannya. Wow, apakah ini guys? Apakah story di sebalik cerita ini? Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Zona Dunia. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan ke channel Zona Dunia dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Media asing soroti kenapa orang Indonesia dukung invasi Rusia ke Ukraina. Media asing Putin soroti kenapa orang Indonesia dukung. Oke, kenapa dukung Indonesia kan? Dalam voting yang diadakan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB beberapa waktu lalu, Indonesia bersama 140 negara lainnya mendukung resolusi untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun media asing asal Singapura, Asia One, menyoroti sikap resmi Indonesia di PBB ternyata tidak dimiliki oleh semua warga Indonesia. Mako Setiawati asal Situbondo, Jawa Timur menjadi salah satu yang mendukung Rusia menginvasi Ukraina. Mako, 75 tahun yang juga orang Tionghoa, mengaku mendapat informasi dari aplikasi pesan Cina Weibo tentang sudut pandang Rusia dalam konflik di Ukraina. Dalam pesan yang diterima Mako, terdapat analogi yang menjelaskan bahwa Rusia adalah sosok ayah yang menderita dan membiarkan istrinya, Ukraina, tidak tahu berterima kasih dan kemudian bercerai. Sosok ayah kemudian melunasi hutangnya, tapi mantan istri kemudian terlibat dengan pengganggu desa. Dalam analogi ini, Amerika Serikat. Lalu sang istri kemudian bertemu dengan sekelompok pelacur sekutu AS dan menodai nama mantan suaminya. Sang suami kemudian kehilangan kesabarannya dan menuntut mengembalikan anaknya. Analogi Rusia mencaplok Crimea. Tetapi sang istri juga mulai memperlakukan anak-anak lainnya dengan buruk dan memaksa untuk menghadapinya. Saya hampir tidak bisa bersimpati dengan Ukraina karena memperlakukan Rusia dengan buruk dan sekarang menuai buah dari penaburannya sendiri. Demikian kata Mako. Maka mengaku banyak melihat pesan dan video berbahasa Mandarin yang mendukung sudut pandang Rusia. Dia menyamakan keputusan AS menyerang Irak pada tahun 2003 sama seperti menghancurkan pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya tidak melihat kesalahan apa yang dilakukan Rusia, demikian katanya. Sementara itu, Kezia Dewi, mahasiswa doktoral Indonesia di Universitas Belgia KU Leuven, mengatakan banyak melihat banjir pesan pro-Putin yang dibagikan di grup media sosial, terutama oleh orang Tionghoa Indonesia. Meskipun studi empiris lebih lanjut diperlukan, tampaknya telah terjadi pergeseran sikap antara orang Tionghoa Indonesia terhadap AS dan sekutunya sejak pandemi dimulai. Itu bertepatan dengan narasi agresif yang dikeluarkan oleh China yang menyangkal tuduhan bahwa itu adalah asal mula virus corona. Demikian kata Kezia. Ia menjelaskan banyak orang Tionghoa Indonesia bersikap defensif terhadap intimidasi AS yang dilakukan ke China. Tidak hanya orang Tionghoa Indonesia yang menyoroti kebijakan pemerintahan AS, Muslim Indonesia juga bersikap sinis terhadap kebijakan luar negeri AS seperti di Afghanistan, Irak, dan Suriah. Reputasi Rusia di kalangan Muslim Indonesia justru lebih baik. Radityo Dharma Putra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johannes Kuyt, Universitas Tartu, Estonia, mengatakan Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia Muslim setelah berakhirnya perang Chechnya kedua. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada AS meskipun ada noda yang diingat oleh generasi yang lebih tua
ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Demikian kata Radityo. Sebelumnya, analis pertahanan dan militer Johnny Rahakundini Bakri berpendapat bahwa konflik antara Rusia-Ukraina tak terlepas dari Amerika Serikat. Yang the bad guys adalah Amerika Serikat. To be honest, saya harus ngomong kayak begitu karena kayak manas-manasin antara Rusia dan Ukraina. Demikian kata Johnny. Mengapa banyak warga RI dukung invasi Rusia ke Ukraina? Ini kata peneliti. Tidak seperti publik di Barat yang mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Warganet Indonesia banyak yang bersimpati dengan Rusia. Menanggapi fenomena itu, peneliti dari Johan State Institute of Political Studies, Universitas Tartu, Estonia, Radityo Dharma Putra mengatakan ada beberapa alasan publik cenderung mendukung Rusia dalam kasus ini. Yang pertama adalah sikap anti-Amerika dan anti-Barat yang kuat di masyarakat. Yang mendukung Rusia, Anti-Amerikanisme ini sebelumnya telah diamati dalam sikap Indonesia terhadap perang melawan teror AS, yang dengan sendirinya merupakan pendorong utama sentimen anti-Amerika. Demikian ujar dia. Lebih lanjut, Radityo mengungkapkan faktor penting lainnya yang mempengaruhi tanggapan Indonesia terhadap konflik adalah preferensi publik untuk pemimpin yang kuat. Seperti yang ditunjukkan oleh popularitas Prabowo Subianto responsif terhadap retorika tentang kepemimpinan nasionalis dan populis. Dia mengatakan Putin sudah populer di Indonesia sebelum serangan ke Ukraina, sehingga banyak orang Indonesia cenderung menerima narasinya tentang konflik tanpa banyak pertanyaan. Rusia, Indonesia memang lanjut Radityo yang dapat membantu guys. menjelaskan pandangan pro-Rusia di kalangan masyarakat Indonesia adalah agama. Ini mungkin tampak berlawanan dengan institusi mengingat masa lalu komunis Rusia dan persepsi dominan di Indonesia bahwa komunisme adalah anti-Islam. Namun Radityo mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir bagaimanapun telah melihat upaya bersama untuk menggambarkan Rusia sebagai teman dan sekutu Islam. Ada persepsi Putin itu lebih pro-Islam ketimbang AS, meski generasi lebih tua masih ingat bagaimana Rusia menyerang Chechnya dan Uni Soviet di Afghanistan. Demikian kata Radityo. Demikianlah video daripada channel Zona Dunia, guys. Secara keseluruhan dalam video ini jelas memperlihatkan tentang konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Dalam video mengatakan bahwa sekiranya Anda lihat video ini secara keseluruhan, Anda akan paham. Kalau Anda hanya lihat sebahagian, kemungkinan kita akan paham berlainan daripada maksud sebenarnya video ini, guys. Dan konflik Rusia-Ukraina ini ada kaitannya dengan US, guys. US merupakan dalang kepada terjadinya krisis ataupun perang antara Ukraina dan juga Rusia ini, guys. Karena USA bersifat berat sebelah. Perlu difahami bahwa walaupun Rusia bukan negara Islam, tapi dia adalah pro-Islam, guys. Sebagai buktinya, Republik Czech merupakan satu negara Islam yang berada di kawasan Rusia. Mereka sanggup memberi bantuan dan pertolongan kepada Rusia dengan menghantar militernya seramai 12.000 orang untuk membantu Rusia dalam menangani krisis antara Ukraina dan juga Rusia ini. Sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, kenapa Rusia ini dia berani untuk menentang Ukraina, perlu diketahui bahwa Rusia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mempunyai kekuatan militer yang tidak boleh dipertikaikan lagi, guys. Tambah lagi, Rusia mempunyai hubungan yang baik dengan India dan juga Republik Cina, guys. Cina dan juga India merupakan negara yang mempunyai militer yang paling kuat di dunia, guys. Dan sekiranya mereka bergabung, maka negara NATO jadi sangat kecil, guys. Dan ini juga antara yang US takut untuk menimbulkan diri ataupun terlibat secara langsung dalam konflik antara Ukraina dan juga Rusia, guys. Dan pada pandangan Lebah Studio, Ukraina adalah kambing hitam kepada USA untuk menguji kekuatan Rusia, guys. Itulah sedikit sebanyak pandangan dari Lebah Studio. Mungkin Anda punya pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.